Halo Beauty Babes. Hai. Kali ini balik lagi dengan aku Dita. Aku Tika. Di segmen Ready Set Beauty lagi. Yeay. Waktu perdana kemarin aku sama Tika kan juga nge-review Dirmi Beauty produk kan deh ya. Kali ini kita juga bakalan nge-review Dirmi Beauty lagi, tapi dari collection yang baru banget dikeluarin sama Dirmi Beauty, which is Watermelon Collection. Yeay. Oke. Jadi kita sekalian unboxing nih produk-produknya yang kali ini tuh memang belum kita buka. Bener-bener yang dikirimin sama Dirmi belum kita buka sama sekali. So kita pengen experience-nya kita share ke kalian juga, biar kalian bisa bareng-bareng buka boxnya sama kita gitu. So kita mulai aja yuk. Yuk. Jadi dari Dirmi Watermelon Collection ini nggak hanya ngeluarin kosmetik, tapi dia juga ngeluarin satu moisturizer yang which is smell-nya gitu agak-agak fruity, which is watermelon juga. Jadi ini moisturizernya kayak gini. Dia multi-purpose gel, which is nggak hanya dipakai buat di muka aja, tapi bisa dipakai buat di badan gitu. Oh iya. Iya, ini dibilangnya klaimnya kayak gitu. Jadi kita coba. Masih disegel. Buka aja ya, ini masih disegel banget tuh, lihat. Masih disegel juga, ntar ya. Jadi ini secure banget nih produknya yang dikirimin sama Dirmi. Kita lihat ya teksturnya. Kayak gini. Multi-purpose gel. Oh, dia tuh bener-bener ringan. Klaimnya dia non-sticky, non-greasy, non-comedogenic, and suitable for sensitive skin katanya. Klaimnya oke banget. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif bisa pakai juga nih. Karena memang seringan itu sih. Lengket nggak? Enggak sih. Dan dia baunya ya segar sih. Ada bau-bau watermelonnya gitu. Oh iya. Emang teksturnya gel, tapi ketika pas udah mulai diusap-usap gitu dia jadi cair banget sih, dan ini kayak gampang banget resepnya. Gampang banget nyerap. Oke, kita mulai aplikasiin aja ke muka. Tapi nggak terlalu nyolok ya baunya, nggak terlalu light banget baunya. Jadi fragrance-nya kayaknya nggak terlalu banyak mungkin. Oh, malah begitu udah diratain ke muka tuh baunya hilang juga kok. Kita bakalan aplikasiin primer ini bukan dari Dirmi sih, tapi dari Hanada. Ini serum sebenarnya, tapi kalau pakai ini makeup tuh jadi lebih warnanya tuh lebih jelas ketara gitu loh. Oh, jadi lebih keluar lah ya. Lebih keluar warnanya. Terus dia tuh teksturnya tuh satin gitu. Mungkin kalau kalian pernah tahu primer yang base-nya silikon, ini teksturnya nih kayak gini. Ini tuh mirip sama teksturnya ini loh, Smashbox yang photo finish primer itu loh. Okay. Mirip banget. By the way, lo kalau pakai primer tuh ke semua wajah apa cuman spot yang berminyak aja sih? Gue yang aplikasinya cuman di daerah-daerah yang pori-porinya gede, yang butuh teksturnya tuh dismoothen gitu sama primernya. Terus yang daerah-daerah yang berminyak kayak dagu, hidung, jidat. Muka gue tuh termasuk yang bertekstur ya, terutama nih dulu muka gue soalnya jerawatan banget waktu masih puber ya. Sekarang ketahuan ya umurnya, nggak puber lagi. Masih dari Dirmi. Kamu pakai shade apa? Gue pakai yang C01. Aku juga punya. Aku pakai yang shade N02. Pakai foundation tuh biasanya aku dot-dotin dulu sih di muka. Biasanya aku ratain pakai jari dulu sih. Nanti tinggal di dap-dap pakai beauty sponge ya? Iya.
gampang banget di blend dan finishnya tuh natural gitu. Yang lo rasain apa deh pakai foundation ini? Kalau pakai si Dirmi ini aku first impressionnya emang dia nggak terlalu ini sih, Cover ya? terlalu cover. Oke. Tapi nggak masalah karena kan aku bukan tipe yang tiap hari pakai foundation Foundation, yang ya. lebay gitu. Yang penting warnanya Yang penting even ya. betul. Dia masih agak sheer ya di bagian sini. Aku kan lagi breakout juga nih. Masih banyak dark spot, emang masih kelihatan banget. Aku lagi ada ini bekas jerawat, dapet hormon, Lagi dapat. Oke. Tapi teksturnya tuh nggak matte gitu loh, jadi enak, nggak berat di muka. Jadi nggak kayak pakai foundation, enaknya pakai foundation ini tuh. jadi kayak pakai skincare aja. Gue tuh lagi suka banget pakai apa, ngaplikasiin alis pakai ini loh dek. Apa? Kayak sabun. Nah, iya itu gimana coba ya? Aku penasaran Soalnya deh. kan, itu kayak lagi ini banget ya, lagi viral kayak orang-orang pada pakai. Sebenarnya viralnya gue telat sih. Oh gitu ya, gue juga telat dong ya. Jadi karena alis gue kan, mungkin kalian kalau udah nonton videoku sama Nanda kemarin kan, Nanda juga bilang alisku tuh nggak ada botak dibilangnya. Jadi Masa sih? biar alisnya tuh ngeset gitu dan dia tuh terkesan nggak berantakan dan lebih ketara, punya alis, punya buah Oh alis. iya. Jadi kayak ada strokes-nya lah Iya, ya, jadi kelihatan gitu loh kayak feathery garis-garisnya. gitu loh. Ha. Jadi aku pakai sabun. Aku juga belinya tuh di online shop gitu, di marketplace Shopee. Waktu dapat dari marketplace-nya sih sabunnya gede gitu. Karena aku taruh pot sekecil ini, jadi aku potong segini doang dan itu cukup sebenarnya. Oke, Karena alis gue kan juga nggak banyak Iya, gitu iya, kan. Sebenarnya bisa dibasahin pakai apa aja. Oke. Cuman kita basahin aja pakai ini ya, pakai mistnya dari Dirmi. Ini yang watermelon series juga. Namanya Airy Multi-Purpose Spray. Pulinya ditaruh di sabun, sabunnya. digosok-gosok gitu. Terus udah deh. Sebenarnya nih ngaplikasinya aku lupa tadi sebelum pakai foundation sih. Tapi mungkin kalian yang eyebrow-nya lebih banyak bulunya sih pas udah pakai foundation juga nggak masalah. Tapi karena aku bulunya bener-bener tipis, jadi aku biasanya pakai sebelum makeup. Tuh jadi kelihatan apa? Kelihatan. Oh iya. Langsung set gitu loh, Langsung Dek. kayak langsung tegang gitu Kayak, bulunya. iya, kayak pakai hairspray gitu. Langsung kaku. Emang aku dari dulu tuh kalau alis tuh emang nggak pernah aku apa-apain, nggak pernah dicukur, nggak pernah dirapiin. Jadi emang alisnya udah tipis berantakan gitu. Wow, kan? Jadi ngeset gitu loh, dan tiba-tiba lo punya alis gitu, terus alis lo rapi. Permasalahan hidup gue adalah alis yang kanan gue ini bagus, rapih gitu. Alis sebelah kiri gue jeng-jeng, belentang-belentong. Tumbuhnya tuh gak rata gitu. Ada bagian yang gersang, ada bagian yang enggak. Jadi apakah teknik ini berhasil di alis gue yang sebelah kiri? Mari kita lihat. Terus biasanya aku bikin frame dulu aja. Jadi nanti setelah selesai makeup baru eyebrow-nya diisi. Itu kan jadi gampang banget, tiba-tiba tuh kayak alis gue tuh ada jalurnya gitu loh. Jadi gampang banget buat ngeframe. Kalau dulu kan karena jalurnya aja berantakan, jadi bikin garis tuh kayak mulai dari awal lagi gitu. Kalau ini udah enggak. Udah ngikutin aja. Ngikutin alis yang naturalnya gitu. Jadi ini thanks banget sama Vina Garcia. Kalau kalian mau nonton tutorialnya itu sebenarnya ini aku dapat dari Vina Garcia. Oh gitu. Biasanya aku nanti aja sih ngisinya. Terus lanjut aku ke eye makeup dulu ya. Jadi di watermelon series ini dia ngeluarin lip tint juga. Di rangkaian watermelon ya? Ya, jadi yang kayak gini nih. Modelnya sama, ada packagingnya merah sama hijau gitu. Jadi emang semangka banget. Cantik dong packagingnya.
kayak kapsul gitu nggak sih, Dek? Oh iya. Jadi emang biasanya kan kalau Dirmi kan di sininya nude gitu kan. Oh, bener. Terus agak doff gitu Agak kan. doff. Nah, ini glossy dibikinnya, terus cantik sih, packagingnya modern, chic banget gitu. Tapi emang beda ya packagingnya dari yang sebelumnya. Model apa? Desainnya. Kayak lebih fresh gitu loh. Ini aku punya Dear Laura sama Dear Keisha. Ini Dear Keisha sama Dear Laura. Coba aku swatch dulu ya. Dari tadi alis gue belum jadi-jadi. Maaf, saya orangnya OCD kalau sama alis. Jadi ini yang Dear Keisha, ini yang Dear Laura. Jadi walaupun lip tint, ternyata dia tuh teksturnya sih nggak seliquid kayak lip tint yang pernah gue. Lip tint kan soalnya biasanya kayak cair-cair Iya, gitu makanya kan. Ini creamy banget. Ini dia creamy ya. Teksturnya emang agak thick sih. Jadi kayak ini aja ya, lip cream aja ya. Lip cream. Tapi mungkin dia lebih stain sih emang. Kita coba di mata, bisa nggak ya dipakai buat eyeshadow? Ada bau semangkanya. Ada. Oh iya. Beda sih sama bau Dirmi sebelumnya yang sweet gitu. Ini lebih seger ya. Aku coba yang pakai Dear Keisha dulu kali ya. Jadi aku taruh di tangan terus baru aku blend. Oh, ternyata bisa sih dipakai dan di blendnya oke juga. Cantik banget warnanya. Ya, warnanya nude yang aku ambil emang warnanya nude semua, bukan yang bold gitu. Oh, ini oke sih. Di blendnya gampang, nggak patchy, bener-bener rata. Ini rata kok, Bisa gampang, diratain ya. gampang. Dan dipegang nggak basah juga sih. Jadi Tika pakai concealer dulu, biar lebih terang ya. Iya betul. Aku juga pakai buat di waterline bawah, dan dia gampang juga kok buat space yang kecil kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian masih takut buat ngaplikasiin ini langsung ke mata dan biar gampang lebih manage warnanya, biar lebih ke kontrol, jadi biasanya aku taruh di tangan dulu, terus aku blend kayak gini pakai kuas, baru taruh di mata, di blend. Kuncinya adalah di blend. Wah, ini keren sih warnanya sih. Kok lucu sih, aku nggak sabar pengen cobain. Padahal aku nggak ada primer loh ini. Coba kalau Tika yang pakai concealer, mungkin warnanya jadi lebih keluar. Apakah betul? Kalian tadi lihat kan aku cuma 1 dot doang, ini bisa buat 2 mata plus waterline. Gue tadi pakai yang Dear Keisha, lo mau pakai? Keisha tuh yang nude berarti ya? Dia nude agak brown juga kali. Yang satunya? Dear Laura, dia malah lebih pink gitu, agak mauve sih. Coba aku yang pakai yang pink mana? dulu. Oke. Aku coba di sini dulu ya. Ya. Karena aku takut. Karena kita first experience juga, Ini takut. first experience soalnya, jadi aku taruh di sini dulu, baru aku taruh di mata. Enakan pakai kuas apa langsung ya? Kamu pakai kuas, aku langsung coba ya. Ini juara sih. Warnanya keluar. Segampang itu sih. Oh iya nih, tetep. Ya kan? Tuh. Ya kan? Aku aplikasinya pakai tangan loh guys. Ya kan? Tapi emang kalau pakai tangan tuh biasanya lebih keluar. Terus aku Ini aku bagian sini aku sengaja mau tebelin ya. bakalan pakai Hoola bronzer buat ngekontur matanya juga, biar agak-agak nggak monokrom gitu, warnanya cuma 1. Ini aku taruh di ujung aja. Nih, aku pakai cuma segini doang. Yep. Itu juga enggak, masih aku tap gitu dong. Terus aku pakai concealer dari Dirmi juga, ini yang shade-nya N01. Aku pakai di seperti biasa. Sini dulu, di sini. Daerah-daerah yang perlu di-conceal, kayak bekas-bekas jerawat. Mungkin kalau yang bagian bawah aku baru pakai kuas. Terus ini bakalan aku blend pakai beauty sponge dari Iris. Ini udah aku basahin ya. Aku pengen ngebingkai mata dulu supaya kayak ada efek lebih gelap di bagian ujung mata. Ini juga concealernya sih, ya udahlah ya. Gitu deh pokoknya, ringan, gampang di blend. Mau aku mencoba, aku
aku penasaran. Dan aku emang kalau pakai concealer tuh nggak suka yang lebih terang gitu sih. Ini warnanya lebih ke kuning si N01 ini. Terus aku pakai apa nih? Oh iya, concealer. Oh iya. Concealer. Oh kalau N01 ini dia kalau di gua kayak lebih terang deh. Oh iya. Kalau di mukamu ini ya 1 tone ya? Dia sama aja sih. Bedanya kan karena gue pakai C harusnya si cool sih. Ini N itu neutral kayaknya. Jadi dia lebih kuning daripada warna Oh iya foundation. kuning kok. Iya. Terus aku blend pakai sponge yang lebih gede. Ininya lucu ya. Apa? Oh, ada aplikatornya tuh agak bengkok gitu. Iya. Dofood gendut. Kayak sarung tinju. Di satu sisi justru ada keuntungannya gitu, kayak misalnya ada di spot-spot tertentu doang yang pengen di conceal, jadi gampang. Kayak aplikatornya. Yep. Lo suka pakai foundation di bibir gitu nggak sih, Dek? Maksudnya bekas-bekas Oh iya, foundation suka. Ya. Suka sih. Soalnya kan karena biar warna lipstiknya tuh lebih keluar juga. Iya, benar. Sebenarnya sih bukan foundation. Kadang foundation, kadang concealer, Iya, tergantung lah. Tergantung pas lagi di meja adanya apa yang paling deket. Terus aku lanjut ke bronzer, ke contouring maksudnya, tapi contouringnya pakai, ya udah ini udah kesayangan banget. Udah setiap videonya Ready Set Beauty kayak pakai ini, capek Selalu, kali ya. yang nonton kali. Bukan tipe-tipe bronzer yang warnanya ada undertone merahnya gitu. Gue tuh jarang banget tuh ngekontur pipi, rahang gitu, atau gue paling yang gue kontur hidung, soalnya kan udah kurus tuh. Kalau gue yang wajib adalah jidat. Udahlah ya. Oh iya sih, Emang jidat. dari lahir. Tapi karena kadang karena gue ponian ya udah lah ya gitu. Oh, iya. Jadi yang gue kontur hidung. Kenapa jidat? Biar garis rambutnya tuh lebih maju ke depan gitu. Iya, aku Jadi tuh itu ngerti trik banget gitu loh. manipulatif Secara gimana sih? ini poni nih, tirai ini kalau dibuka, weh jeng jeng. Sama cetakannya nih berdua ya. Terus biar nggak double chin, jadi di kontur bagian sini juga. Pakainya di hidung aja deh kalau gue ya. Buat di hidung. Yes. Biasanya aku Ambil yang lebih kecil. justru pakai ini sih namanya eyeshadow brush. Cuman enak juga buat di sini gitu, curvy gitu. Coba sini saya pinjam dulu. Cuman, nah tuh kita lanjut ke blush on aja ya. Kayak lebih yang pakai yang warm aja kali ya, yang Dirkeja. Hopefully bisa dipakai di atas foundation dan nggak ngegeser complexionnya ya. Warnanya help me. Gimana? Bisa di blend? Bisa sih, tapi harus Kalau cepet di pipi? gitu. Takutnya keburu ngeset. Mungkin pakai tangan kali malah lebih lebih mudah. Tapi oke juga kok nih. Gampang. Udah kok. Pakai cuman 1 dot, tapi lebih gede si dotnya daripada yang di eyeshadow tadi. Udah diratain. Kita coba percantik matanya dulu kali ya. Tadi konturnya masih belum selesai, aku hidung belum, jadi kita pakai kontur di hidung dulu. Aku juga punya Dirmi tahu. Tapi kalau aku pakai koleksi yang lama. Kenapa ya kok kita seiring perkembangan zaman kalau pakai blush on sekarang cuman di ujung-ujung doang? Ya nggak sih? Nggak tahu. Apa udah menemukan yang pasnya aja gitu? Ya mungkin ya, tapi kan emang namanya makeup tuh kan berevolusi terus. Atau kitanya juga ternyata nih lebih enak di mana nih? Gitu. Iya. Mungkin bosen juga kali, faktor bosen. Kok gue kayaknya pakai blush on di sini terus ya. Dulu kan kayak apple of the cheek terus kan. Bener. Gue tuh kalau pakai blush on tuh segini nih, set gitu. Terus sekarang kayak DP ya. Pokoknya ngelewatin gunung dulu, set gitu nih, gunung hidung dilewatin gitu. Iya.
Kalau sekarang justru kayak tetap ada di hidung, tapi kayak cuma di ujungnya doang. Ya ampun, sumpah gue suka banget sama ini. Please jangan di discontinue. Oke. Apa sih itu shade-nya? Aku pakai yang Dirmia. Tapi emang itu lo pakai cuman buat di pipi doang atau di Pipi dan lip pernah di lip juga? Oke. pernah dong. Dan bagus juga, dan gue juga suka warnanya. Terus aku coba pakai highlighter juga. Ini masih dari Dirmi, yang shade-nya Sahara, yang liquid highlighter. Ini juga bukan highlighter yang bener-bener shining, dia tuh lebih glowing ya. Basa-basa glowing kulit yang sehat dari dalam gitu loh. Bukan yang kayak blinding yang sampai gitu keluar banget. Betul. Jadi kalau misalnya buat dandan sehari-hari sih oke sih. Ya jadi kayak kulit lo aja gitu yang glowing sebenarnya. Bagus lah. Yep. Terus di tap-tap aja. Sini juga. Aku lanjut nge-stroke alis lagi. Tadi kan alisnya cuma di frame doang. Jadi aku benerin. Aku pipinya aku tambahin sedikit. Terus kayak lebih senang aja kalau di blend pakai tangan. Tuh lebih sesuai gitu warnanya jadinya. Kadang habis kalau pakai spons malah jadi keserap. Dan kontrolnya juga lebih gampang kalau pakai tangan. Kalau pakai tangan kontrolnya lebih gampang. Dah. Guys, sekarang aku punya bulu. Biasanya alisnya nggak pernah ada bulunya, cuma ada warnanya doang. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera, tapi di kaca nih kelihatan kayak ada feather garis-garis bulunya gitu. Sekarang aku mau ngeset pakai bedak. Mau ngeset Apa di nih? bawah Pakai- mata. Aku pakai PLP face powder. Shade-nya aku pakai yang medium beige. Oh sama tuh sama shade gue juga biasanya pakai yang medium beige. Pertama di bawah mata. Kita Ya thanks banget ya Vina Garcia ya. ratain. Love banget. Berguna buat Beneran menyelamatkan alis-alis yang botak. Tapi kan kalau gue suka buat trim, jadi Oh iya, Tika tuh masih care lah sama alisnya. Kalau gue udah bye. tapi ngaruh nggak sih kayak kalau kita suka cabutin atau kita suka trim gitu sebenarnya malah bikin biar cepet numbuh. Oh nggak tahu. Ya nggak sih? Beauty bisa komen kalau misalnya alisnya tuh suka dicabut atau di trim Iya, gitu dulu kan- ada efeknya nggak sih sebenarnya? Dulu inget nggak kalau misalnya waktu masih kecil nih kan kita suka kan kita dibotakin tuh waktu masih bayi, katanya biar numbuhnya lebih banyak rambutnya. Iya iya. Ngaruh nggak sih? Mungkin ngaruh kali ya. Apa gue juga harusnya dibotakin gitu ya? Maksudnya emang harus dirapiin gitu loh, bukan dibotakin juga. Nggak ngaruh tahu. Nggak ngaruh. Emang udah gen dari sononya, cetakannya emang udah begitu. Udah, aku perlu di conceal nggak ya alisnya? Conceal dikit sih, dikit aja deh. Kalau gue nggak di conceal, gue pakai foundation. Oh, pakai foundation. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Dikit banget, cuman 1 titik kecil. Pakai eyeliner dulu deh. By the way, kalian kalau pakai eyeliner tuh suka yang tebal apa yang cuman segaris doang sih guys? Gue pakai eyeliner, gue lebih suka di ujung doang. Oh, gitu. Jadi dari tengah mata sini terus ke ujung. Dan gue tuh suka banget bentuknya tuh yang agak panjang gitu eyelinernya, tapi tipis, nggak thick gitu. Iya. Tapi beneran ke tengah mata. Nah triknya adalah kalau misalnya mau eyelinernya ke sini, paling gue cuman tight line doang sih yang sampai sini, yang kelihatan tampak gitu, cuman yang di tengah, dari tengah sampai ke sini. Dan gue jarang pakai eyeliner di bawah mata sih, lebih sukanya pakai eyeshadow gelap. Iya, gue Mending juga. pakai eyeshadow gelap daripada Gue nggak pernah pakai eyeliner di bawah mata. bawah mata. Serem guanya. Maksudnya gue ngerasa gue nggak cocok. Nggak tahu kalau kalian yang ngerasa cocok. Ya, pengen sih sebenarnya nyobain makeup yang bold gitu terus pakai eyeliner di bawah mata. Kayaknya seru juga sih, tapi gue belum pernah nemuin teknik yang tepat yang cocok buat aku gitu. Mungkin kalau tekniknya udah tepat, cocok, bagus juga. Aku pakein highlight yang Sahara tadi di tengah mata.
Wah, aku juga mau nanti pakai highlighter. Wah, tau gitu gue pakai highlighter dulu tuh kan. Sekarang lupa ya. Pakai highlighter juga di brow bone. Terus aku juga pakai liquid eyeshadow. Jadi biar ada dimensinya matanya. Pigmentasinya tuh bahaya. Jadi udah kecil aja. Jadi kalian jangan salah nih mentang-mentang ini packagingnya. Packagingnya kan kecil banget. Tapi emang di aplikasiinnya tuh pigmentasinya oke banget. Jadi cuman udah blinding gitu, dan dia memang agak ada shimmernya, ada glitternya sih. Ini lebih ke glitter sih. Mata gue yang sebelah kiri juga bentuknya beda. Ya. Di sini tuh kayak ada belokannya gitu. Jadi kalau gue ngikutin garis mata gue, itu kalau dilihat eyelinernya malah jadi kelihatan belok gitu. Sedangkan gue nggak. Wah, orangnya sini. Jadi kayak kok nggak sama. Emang ini butuh usaha ya. Tapi kan perlu diingat, seperti biasa kayak eyebrow, dia kan saudara, bukan saudara kembar. Iya Bu. Ini beda-beda dikit nggak apa-apa. Iya. Terus aku pakai liquid highlighter juga di tear duct. Aku pakai di sini juga liquid highlighternya. Terus, gue mau ngeset muka pakai setting powder. Kali ini pakai yang BLP, yang medium beige. Ini kayaknya setelah pakai setting powder juga blush on-nya nggak perlu ditambahin lagi pakai blush on powder. Udah ini ya langsung. Udah ngepink tadi. Soalnya tadi pas lagi belum dipakein setting powder juga emang udah pink banget. Kalau pakai highlighter di mata bisa nggak? Bisa. Yang ini? Bisa, tadi pakai buat di brow bone, buat di center. Coba Oh, ini sama ya aplikatornya sama si ininya sama ya, concealernya. Setting powder udah, terus lanjut ke eyeliner. Jadi biasanya aku kalau pakai eyeliner aku bikin garis dulu, wing. Oh, bener-bener di ujung ya kalau lo ya? Dia bikin segitiga gitu loh di ujung. Ini liquid eyeshadow ya? Iya. Beb. Ya betul. Aku pakai di jadi belek artis. Seelah. Segitiganya udah keisi, baru ditarik. Bikin garis itu ke atas. Wajahnya mulai deres dong. Pakai maskara. Aku mau tambahin bedak nih buat ngeset bawah mata. Kita curl dulu pakai seumuran. Oh iya, triknya kenapa aku juga nggak pernah taruh eyeliner sampai ke inner corner, karena nanti kalau misalnya ditebelin pakai maskara juga bakalan hitam gitu. Hitam ya. Sekarang aku nge-curly bulu mata dulu juga. Dulu kan aku pakai maskara lebih cenderung effortnya lebih ke tangan. Kalau sekarang tuh dimerem-meremin gitu, jadi yang gerak bulu matanya. Itu emang kenapa? Hasilnya lebih nggak ngegumpal di bagian-bagian tertentu. Kadang kalau misalnya diginiin tuh malah karena sikatnya gede, jadi kadang kotor, kena kelopak mata. Terus malah gitu. ya kena kelopak mata ya. Iya. Ini maskaranya apa? Oh iya, ini dari Max Factor maskaranya. Gede banget ya. Gendut. Aku kayak mau benerin eyeliner deh. Kurang tebal. Ya. Perasaan tadi kita temanya natural ya. Emang suka gitu, suka ke bawah. Tapi kalau gue emang, kalau gue sih kayak masih si natural kok.
ya cuman agak glam aja dikit. Liquid highlighternya juga mau aku pakai lagi. Tapi ini sebenarnya nggak apa-apa kok diaplikasiin di atas setting powder, dia nggak akan ngapus. Ini ya ngegeser ya. Heeh. Kece dong berarti. Tapi makanya jangan digeser, emang ditap-tap aja gitu. Lanjut kita ke lipstick. Jadi aku mau ngaplikasinya tipis dulu, nanti aku lihat, terus habis itu pakai bold, terus coba di ombre kali ya. Ininya ya, si lip tintnya. Ini lip tint justru produknya lebih dulu kita pakai di pipi, di mata, bibirnya malah terakhir. Ini aku. Berarti beneran bisa jadi multipurpose. Jadi aku pakai Dirkeja, tapi makanya tipis. Dia tetap keluar juga kok warnanya. Terus aku coba pakein tebal. Ini sih rasanya sih nggak kayak lip tint yang aku tahu ya. Ini bener-bener kayak lip cream aja gitu, lip creamnya Dirmi. Kering nggak? Enggak Di sih, kalau bibir? kering sih enggak. Cuma dia memang jatuh-jatuhnya nggak semet lip creamnya Dirmi, nggak setebel, masih lebih ringan. Aku lebih suka pakainya bold gini sih daripada tipis kayak tadi. Aku pakai yang ini deh. Aku pakai yang Dear Laura. Konsistensinya tuh lebih kayak krim. Jadi kalau misalnya dulu kan kayak aku tahu tuh kayak lip tint tuh kayak Benettin. Dia kan cair gitu cair. kan. Terus dia tuh Light banget. ya kalau ini agak krim ya, creamy banget ya. Di bibir tuh nggak ada tekstur juga sih, nggak bikin bibir garis-garis gitu loh. Jadi tekstur bibirnya tetap smooth. Terus Dan dia matte ya. tapi kalau di gini masih ada sih. Masih transfer ya. Tapi dia hasilnya memang nggak glossy juga ya, nggak, tetap satin lah mungkin ya, lebih ke satin ya. Oke, terus aku set pakai Dirmi Beauty yang Airy Multipurpose Spray. Kita set aja. Seger banget. Gue aja cuman kena ciprat dikit. Enak cium. banget sih. Tapi emang mistnya tuh ternyata nggak se-fine setting spray. Tapi ya nggak ngehitnya juga nggak terlalu kenceng gitu loh. Butirannya masih halus sih. Kayaknya sih aku udah. Aku belum. Masih. Aku mau pakai Belek Artis lagi. Aku mau tambahin agak warnanya lebih light sih di dalam mata. Jadi mungkin Tika lebih bold ya dandanannya. Jadi aku lebih yang ke sehari-hari. Buat Kondangan atau lagi ngedate pertama kali. Ngedate. Oke. Gimana sih rasanya ngedate? Aku udah lupa deh. Kelamaan gak ngedate. Lupa pakai maskara buat di bawah. Oke. Aku juga mau maskara. Nah, ini nih kayak gini nih kejadian. Jadi biasanya kalau aku tuh diemin aja dulu, nanti Kesal. pakai cotton bud. Ya soalnya lebih gampang ya malah ngapusnya. Ya. Soalnya kalau kayak masih basah dia malah jadi kemana-mana. Bisa dihapus pakai jari, terus tambahin concealer paling. Tuh hilang kan? Oh iya. Tinggal tambahin Gampang ya? concealer aja. Selesai deh. Cepet kan? Jadi jangan panik sih, intinya jangan panik. Don't panic. Segar Enak ya banget baunya. Oke, beauty babes, this is the look. Ini hasil dari aku, ini Tika. Kelihatan ya bedanya ya, ternyata Dirmi Beauty walaupun kita pakai lip tint doang nih untuk look buat eyeshadownya, terus bibirnya dan buat pipinya bisa buat dandanan yang looknya bold kayak Tika atau yang natural kayak aku. Jadi Padahal lip tint loh.
Padahal lip tint doang ya. Kalau aku tadi emang dari matanya juga nggak pakai primer atau nggak ditambahin foundation apa-apa. Justru aku kosong bener-bener kanvasnya. Kalau Tika tadi masih ditambahin concealer ya dia tadi ditambahin concealer dulu Ya. untuk base-nya. Oke. Jadi emang warnanya sih masih keluar buat blush on-nya juga walaupun dipakai di pipi, dan kita tuh pakai tadi hemat banget ya, bener-bener little dot doang Cuman ya. tuk blend, tuk Ya. blend. Jadi kita highlight dulu nih koleksi watermelon. Tadi kan ada 4. Jadi Jadi yang awal itu kita pakai tadi kita pakai yang ini, yang moisturizer watermelon multi-purpose gel. Jadi sesuai fungsinya multi-purpose, bisa dipakai buat di muka dan di badan juga. Iya. Oke. Tadi sih aku pakai ini enak-enak aja sih di muka, nggak ngerasa perih-perih juga, baik-baik aja sampai sekarang rasanya. Terus emang cepat ngeresep nih, meskipun dia teksturnya adalah gel, tapi ketika diaplikasiin ke wajah tuh dia kayak jadi cair gitu dan cepat ngeresap. Jadi ini memang kan aku mikirnya karena gel dia dan teksturnya tuh kayak ringan gitu. Ternyata kandungannya oke loh. Dia ada alga ekstraknya, which is itu bagus buat anti-aging. Oke. Terus vitamin C bagus buat whitening lah ya. Bukan Oh iya, whitening sekarang. ada vitamin Ada C-nya. vitamin C-nya. Biasanya aku kalau pakai sesuatu atau skincare yang ada vitamin C-nya suka berasa di kulit tuh kayak Stinging gitu. Nyengat. ini tadi enggak sih? Cekit-cekit. Baik-baik aja. Iya. Terus selain ada vitamin C buat brightening, dia juga ada vitamin E. Ya, jadi oke sih, memang dapat skincare benefitnya. Terus kita masih ke yang watermelon collection yang Airy multi-purpose spray. Tadi kita pakai untuk setting spray ya. Ya, buat setting spray. Jadi ternyata memang ini kayaknya sih nggak buat setting spray aja. Jadi misalnya nih kalian lagi di luar terus ternyata panas, mukanya butuh hidrasi, kalian bisa langsung spray aja. Dan memang ini packagingnya juga simple banget, jadi gampang ya masuk. Ya memang nggak masuk ke beauty pouch, cuman masuk ke tas masih Masuk oke ke lah tas ya. Bisa banget. Bisa Terus dibawa. tinggal spray, butuh hidrasi spray, terus atau bikin makeup lebih fresh lagi bisa di spray juga. Tapi ini kalau menurut aku apa ya? Spraynya. Sebutnya, si spraynya dia agak Mistnya lebih gede-gede. mistnya lebih besar. Ini memang klaimnya dia bilang untuk satu to set your makeup, which is buat setting spray tadi, soothe and hydrate skin for a dewy fresh glow. Jadi memang dia setting oke. spraynya finishingnya buat yang dewy look. Dewy. Lanjut lagi kita ke ini, ke lip tintnya. Oh ya, lip tint. Tadi kita pakai yang Dear Kezia, aku, Tika pakai yang Dear Laura. Ya. Jadi yang Dear Kezia ini lebih warm, kalau Tika lebih cool tone karena ada warna-warna pink ungunya sih, ada mungkin lebih ke abu-abu karena mauve kan. Betul. Kalau yang ini lebih coklat, ada coklat pink tapi agak ada coklat-coklatnya gitu. Ya pokoknya kalau secara kasat mata yang ini warnanya lebih muda, yang ini sedikit slightly lebih tua. Dikit ya. Warnanya sih mirip sih kalau dari jauh ya, emang. Terus surprisingly aku kalau sama si lip tint tadi aku kaget sih sama ininya, teksturnya, karena dia ternyata creamy kayak jadinya sih jadi kayak lip cream tapi dia bilangnya lip tint ya. Ya, dia bilangnya lip tint kan. Karena memang mungkin kita belum coba ngapus nih, mungkin aja dia kalau dihapus dia lebih stain. Oke. Atau mungkin kalau makan dia masih ada agak noda-noda warna bibir ya, jadi nggak yang benar-benar hilang gitu ya. Tapi kayak emang lip creamnya Dirmi juga rata-rata emang nggak, kalau makan gorengan juga tetap aja masih stay. Masih stay. Jadi ini juga bedanya sama lip creamnya, dia masih agak transfer ya. Aku coba. Oh ya, masih agak transfer. Masih agak transfer, tapi emang nggak yang terlalu banyak banget transfernya. Jadi itu review dari aku sama Tika. Yang hasilnya di aku makeupnya lebih ke natural, terus ketika lebih ke bold, tapi ternyata Dirmi Beauty nail it seperti biasa. Jadi nggak ada produk yang fail banget menurut kita. Betul. Kalau gue sih lebih suka ke lip tintnya, nggak tahu nih kalau Tika.
Aku juga suka lip tintnya. Berarti memang lip tintnya juara banget. Lip tintnya bagus banget. Jadi fungsi multi purpose-nya emang dapet ya. Karena tadi kan kita juga pakai juga buat eyeshadow, ternyata dia bisa dan blendable banget. Buildable. Oke. Dan di aku juga kebukti kita kalau gue nggak pakai concealer, Tika pakai concealer gitu. Dan warnanya masih ketara. Yes. So, kalau kalian suka dengan look aku sama Tika yang kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian, kalian lebih suka makeup yang kayak gimana nih? Kayak Tika yang bold atau kayak aku yang lebih ke natural buat sehari-hari? Silahkan komen. Terus jangan lupa juga di like. Dan please subscribe juga ke channel YouTube-nya Beauty Beat ID. Terus kalian juga bisa follow nih Instagramnya Tika, which is apa namanya? Aku @tilomoto. Jadi di situ juga Tika kadang bikin tutorial makeup juga. Iya. Jadi nggak tutorial sih. Jadi kayak kalau tutorial tuh kayaknya kalau tutorial tuh kayaknya export gitu ya. Kalau gue kan kayak cuman ya udah gue suka coba-coba berhadiah gitu. ya? Coba-coba berhadiah. Bagus alhamdulillah, nggak bagus ya udah derita lo gitu. Tapi emang Tika ini dari dulu emang juga passionnya juga ke makeup juga ya dia. Makeup sih. Jadi aku pun technical skillnya juga lebih banyak nanya ke Tika, kayak pakai alis gimana. Dulu tuh banyak banget nanya ke Tika gitu, karena dia emang lebih jago dandannya. Jadi aku agak telat nih. Kalau gue agak telat, padahal lebih tua. Tuntutan kuliah waktu itu. Oh iya, ya kuliah kan? sekretaris ya. Sekretaris harus dandan. Padahal yang biasanya cuman nggak pernah pakai skincare apalagi ya kan, tahu-tahu masuk kampus yang harus dandan gitu. Jadi ya kalian mungkin bisa tebak ya dia alma mater apa gitu, sekretaris. Oke. Depannya T, belakangnya I. Ih, gampang banget. Tapi itu bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya depannya T, belakangnya I gitu. Kalau kalian pengen keep up dengan sosial medianya Beauty Beat, kalian bisa follow Instagramnya di beautybeat.ind, dan kalian juga bisa like Facebook fanpage kita sama beautybeat.ind juga. Terus buat kalian atau Tika nih yang suka baca-baca artikel tentang beauty, terus skincare, terus ada wellness juga. Main-main kunjungin gitu loh ke situsnya kita, which is itu di beautybeat.id. Di situ banyak banget artikel tentang beauty, wellness, terus tentang apa kayak retinol tuh apa, terus toner tuh kapan dipakainya, gitu-gitu. Tips and trick tentang makeup juga ada, update terbaru tentang beauty juga ada. Jadi silahkan dikunjungi aja di beautybeat.id. So, semoga berfaedah. Semoga video kali ini bermanfaat. Thank you so much for watching this video. See you again on our next video. Bye bye, Beauty Babes.